Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Firmanuddin Silikasmin, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menjelaskan hubungan antara media dan demokrasi. Kita tahu sebagian besar masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media berskala besar untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, antara elit dan non-elit. Secara ideal, memang dalam masyarakat demokrasi harus memiliki media yang biasa digunakan untuk menyediakan informasi publik berbagai proses dan hasil konsensus yang diperlukan masyarakat. Dan media massa kontinuitas penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat penyebaran informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan bahwa masyarakat yang sedang berkembang media berskala besar memang dibutuhkan karena ternyata ia merupakan instrumen yang efisien yang penyebaran informasi baru. Menurut Rogers, media dapat mempengaruhi perubahan sikap berkenan dengan inovasi, tetapi hal itu dikritik oleh para pemikir kiri kaum Marxian dan menyatakan bahwa media massa hanya mendukung status quo atau ideologi pengusaha. Ada 3 model keberlangsungan komunikasi politik antara elit pemerintah dengan non-elit masyarakat, maupun komunikasi umpan balik bersifat langsung. Kemudian elit dengan primaria grup berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui intermediate group yang dapat berupa partai politik, LSM, organisasi, koperasi, dan sebagainya. Jika jalur ini yang ditempuh, maka umpan baliknya juga tidak bisa langsung, dan intensitas komunikasi juga lebih sering terjadi antara intermedia group dengan primary group. Jika perbandingan antara elit dan primary group, dan model ketiga adalah hubungan antara elit dan primary group menggunakan media massa berskala besar. Konsekuensi dari model kedua adalah media adalah informasi dari pusat kekuasaan seringkali mengalami filtrasi oleh intermedia sebelum sampai ke primary group. Untuk mengatasi itu diperlukan media berskala besar yang mampu memainkan filter yang dapat berlangsung secara efektif, menjangkau langsung, dan diterima oleh individu dalam primary group.
Demikian pula yang diperlukan oleh Prime Group tatkala ingin menyalurkan pesan-pesan dari dan ke pusat kekuasaan. Keuntungan media berskala besar seperti televisi misalnya adalah kemampuannya menyampaikan pesan secara simultan, tetapi terkadang media massa hanya perangkat tambahan bagi struktur berhubungan antara kelompok yang ada, di mana kekuatan media itu sendiri sebenarnya dikontrol secara terpusat. Fakta menunjukkan bahwa dalam masyarakat pluralis, media massa dapat memperkuat kelemahan dalam hubungan antara elemen dalam masyarakat. Disinilah terjadi kombinasi antara struktur media dan mekanisme feedback dalam bentuk masyarakat. Di berbagai belahan dunia, melalui cara-cara tertentu, struktur media massa ini telah menjadi komponen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional. Dalam kajian sistem politik terdapat dua persoalan penting, yaitu dimensi berlaku dalam dimensi sikap. Sementara itu, opini diletakkan sebagai ekspresi dari sikap, bukan ekspresi dari perilaku. Hofland dan Jenis menggunakan istilah perubahan sikap untuk menjelaskan terjadinya internalisasi nilai-nilai pesan. Namun demikian, perubahan suatu sikap dalam diri seseorang atau kelompok orang tidak dapat diketahui tanpa mengamati perubahan pendapat atau perilaku yang bersangkutan. Dengan kata lain, opini yang berlaku seseorang secara psikologis dapat menjelaskan bagaimana sikap yang bersangkutan terhadap suatu objek. Hal itu juga menjelaskan bahwa secara konseptual antara sikap dan perilaku memang bisa menjadi memisahkan, tetapi dalam wilayah praktek sosial keduanya hampir tidak bisa dipisahkan. Penggunaan istilah perubahan dalam tindakan atau perilaku dalam diamati sebagai bagian dari indikator terjadinya perubahan sikap adalah suatu contoh dari keyakinan akan adanya hubungan antara sikap dan perilaku. Persoalan adalah apakah selalu bahwa perubahan sikap itu terjadi sebelum perubahan perilaku, dan sebaliknya, apakah perubahan perilaku itu selalu terjadi setelah atau merupakan hasil perubahan sikap. Menurut Katz 1960, jawabannya tidak selamanya demikian, sedangkan McQualid menyatakan bahwa bisa terjadi hubungan logis antara hubungan pengetahuan berpengaruh dengan perilaku. Penyampaian simbol yang sensasional tersebut sangatlah cepat jika dilakukan oleh media massa. Jika yang dilakukan media massa tersebut bisa mengarahkan perilaku massa atau massa behavior, itu merupakan efek media massa yang paling dahsyat. Banyak studi yang menggunakan tentang efektivitas media massa dalam menggerakkan perilaku massa. Yang paling dikenal dalam menjadi klasik diantaranya Jeff 1975, studi tentang efek sandiwara radio yang menyiarkan lokal The Innovation from Mars tahun ini. Studi program siaran radio tentang bahaya nuklir Swedia. Studi tentang pesan-pesan yang disampaikan lewat media cetak yang elektronik memberikan sumbangan menggunakan dan kemanusiaan lain-lain.
dalam konteks hubungan antara elemen elit dan elit, kehadiran teknologi komunikasi menjadi sangat diperlukan menyebarkan informasi politik maupun mempercepat penyebaran informasi publik. Kent Bulling yakin bahwa pertumbuhan teknologi modern dan struktur pengetahuan masyarakat merupakan faktor dominan dalam proses politik dan proyek di tengah masyarakat modern. Terima kasih. Mungkin penjelasan dari saya. Selamat pagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.